Ada sebuah pulau terlarang di tengah samudra, dijaga begitu ketat hingga kapal pun dilarang mendekat. Di dalamnya hidup suku misterius yang menolak dunia modern, berbicara dengan bahasa yang tak seorang pun bisa pahami, dan setiap tamu asing mereka sambut dengan hujan panah mematikan. Populasi mereka masih menjadi teka-teki, hanya puluhan atau ratusan orang yang bertahan ribuan tahun tanpa bantuan luar. Dan yang paling menyeramkan, ada begitu banyak pertanyaan yang tidak pernah terjawab hingga hari ini. Siapkah kamu menyelami misteri gelap suku Sentinel? Inilah awal dari misterinya. Di tengah Samudra Hindia berdiri sebuah pulau kecil bernama Sentinel Utara. Sekilas terlihat indah dengan hutan lebat dan pantai putih, namun jangan tertipu. Pulau ini dianggap sebagai salah satu tempat paling berbahaya di dunia. North Sentinel Island is a small, isolated island in the Bay of Bengal, part of India's Andaman and Nicobar Islands. It is home to the Sentinelese, one of the last groups of people in the world. Menurut BBC, pulau ini sudah lebih dari 10 tahun, tidak pernah benar-benar dikunjungi manusia luar. Pemerintah India bahkan mengeluarkan undang-undang keras yang melarang siapapun mendekat dalam radius 5 km. The Indian government has made it illegal to visit the island in order to protect the Sentinelese and prevent the spread of diseases, as they have no immunity to common illnesses. Alasannya bukan hanya untuk melindungi suku yang tinggal di sana, tetapi juga untuk menjaga keselamatan orang luar. Karena siapapun yang mencoba mendekat akan langsung disambut dengan panah dan tombak dari hutan. Bayangkan, di era satelit, internet, dan teknologi, ada sebuah wilayah di bumi yang tetap terkunci rapat dari dunia luar. Sentinel Utara bukan hanya sekadar pulau. Ia adalah rahasia besar peradaban manusia. Apa yang mereka sembunyikan? Mengapa mereka begitu keras menolak dunia modern? Menurut Survival International, sebuah lembaga pelindung masyarakat adat, pulau ini bahkan dijaga kapal patroli setiap hari untuk memastikan tidak ada yang berani masuk. Tidak ada tempat lain di dunia yang dijaga seketat ini hanya demi sebuah suku kecil. Sentinel Utara adalah teka-teki hidup. Dunia hanya bisa menatap dari jauh, bertanya-tanya dan berbisik. Apakah di balik pepohonan itu tersimpan rahasia kuno yang tidak boleh disentuh manusia modern? Di tengah dunia yang dipenuhi teknologi dan internet, suku Sentinelese hidup dengan cara yang sangat berbeda. Mereka berburu hewan liar, memancing dengan tombak, dan mengumpulkan buah dari hutan. Tidak ada listrik, tidak ada pertanian, bahkan tidak ada tanda-tanda peradaban modern di pulau mereka. Menurut National Geographic, Sentinelese diperkirakan sudah tinggal di sana lebih dari 60.000 tahun. Itu berarti mereka adalah salah satu kelompok manusia paling tua yang masih bertahan dengan cara hidup kuno. Yang mengejutkan, setiap kali orang luar mencoba memberi hadiah, mulai dari makanan, pakaian, hingga peralatan besi, mereka selalu menolak. Suku ini tidak ingin sedikit pun menerima dunia luar. Mereka tetap menjaga tradisi yang diwariskan nenek moyang mereka ribuan tahun lalu. Gimana pendapatmu? Coba tulis di komentar. Menurut Survival International, ada alasan serius. Penyakit sederhana seperti flu atau batuk saja bisa memusnahkan komunitas kecil ini. Jadi menolak dunia luar adalah cara mereka bertahan hidup. Sentinelese adalah cermin masa lalu yang hidup di era modern. Mereka memilih menutup diri rapat-rapat, seakan ingin membuktikan bahwa tidak semua manusia membutuhkan teknologi untuk bertahan. Salah satu misteri terbesar dari suku Sentinelese adalah bahasa mereka.
Overview of language. The Sentinelese speak their own language, the Sentinelese language. Almost nothing is known about it, and it appears to be a language isolate. Since the islanders do not interact with speakers of other languages, there are no bilingual translators. During an attempt to communicate with islanders in 1980, Hingga kini tidak ada seorang pun di dunia luar yang bisa memahami apa yang mereka katakan. Setiap kali peneliti atau pihak berwenang mencoba mendekat, yang terdengar hanyalah teriakan keras, nyanyian aneh, dan bahasa yang benar-benar asing. Menurut laporan BBC, tidak ada bahasa lain di dunia yang mirip dengan bahasa Sentinelese. Bahkan suku-suku tetangga di Kepulauan Andaman pun tidak bisa mengerti kata-kata mereka. Artinya bahasa ini benar-benar unik, terisolasi, dan mungkin telah berkembang sendiri selama ribuan tahun. Beberapa peneliti pernah mencoba membawa penerjemah dari suku Jarwa dan Ongge, tetangga mereka di Andaman, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada satu pun kata yang bisa diterjemahkan. Misteri ini membuat para ahli bahasa bingung, seolah-olah bahasa Sentinelese adalah kode rahasia yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri. Yang lebih mengejutkan, menurut catatan National Geographic, semua usaha komunikasi damai selalu gagal. Bahkan ketika peneliti datang membawa hadiah, mereka tetap membalas dengan teriakan dan ancaman. when the motorboat broke through the barrier reefs, the locals emerged from the jungle and shot arrows at the boat. They landed at a safe point on the coast and left gifts in the sand, including a miniature plastic car, some coconuts, a live pig, a doll, and aluminum cookware. Apakah ini tanda peringatan? Atau bagian dari bahasa yang penuh simbol? Tidak ada yang tahu pasti. Misteri bahasa ini menambah aura menakutkan dari Pulau Sentinel The Utara. Sentinelese language remains an unclassified language. Contact. In the 13th century, explorer Marco Polo described the island's residents as the most violent and cruel. Dunia luar hanya bisa mendengar suara mereka tanpa mengerti maknanya. Apakah mereka sedang marah? Sedang berdoa? Atau memperingatkan agar tidak ada yang berani masuk? Hingga kini pertanyaan itu masih belum terjawab. Tidak ada suku lain di dunia yang menyambut tamu seperti Sentinelese. Bukan dengan senyum, bukan dengan salam, melainkan dengan busur dan panah yang siap dilepaskan. Setiap kali kapal atau perahu mencoba mendekat, dari balik hutan terdengar teriakan keras dan panah pun melesat ke udara sebagai tanda peringatan. Menurut BBC, setelah tsunami 2004 sebuah helikopter yang membawa bantuan terbang rendah di atas pulau ini. Namun alih-alih disambut, helikopter itu langsung dihujani panah dari pantai. Bayangkan, sebuah mesin baja raksasa pun dianggap musuh oleh mereka. Kisah paling kelam terjadi tahun 2006 ketika dua nelayan India tanpa sengaja terdampar di pantai Sentinel Utara. Dalam hitungan menit keduanya dibunuh dan jasad mereka tidak pernah dikembalikan karena setiap upaya penyelamatan selalu diserang panah. Indian Coast Guard search and rescue helicopter. When the helicopter tried to retrieve them, it was attacked with spears and arrows by more than 50 tribesmen who shot arrows to a height of more than 100 feet. Lebih dramatis lagi, tahun 2018 seorang misionaris bernama John Allen Chow mencoba masuk untuk menyebarkan agama. Hanya dalam sehari, ia ditembak hingga mati. Menurut National Geographic, jasadnya pun tidak pernah berhasil diambil karena suku ini terus menyerang siapa saja yang mendekat. Mengapa mereka begitu agresif? Banyak ahli percaya ini adalah bentuk perlindungan diri. Dahulu, suku-suku Andaman lain hampir punah karena penyakit yang dibawa kolonial Inggris. In a similar program involving the Jaroa people of South and Middle Andaman Islands and because of the danger of introducing diseases. Sentinelese mungkin menyimpan trauma dan memilih menolak dunia luar selamanya. Kini Pulau Sentinel Utara dikenal sebagai wilayah paling berbahaya di bumi. Sebuah tempat di mana setiap tamu dianggap musuh dan setiap langkah asing dibalas dengan panah mematikan. Berapa banyak sebenarnya jumlah orang Sentinelese? Hingga kini tidak ada yang tahu pasti. Para peneliti hanya bisa menebak dari kejauhan menggunakan kapal atau helikopter.
Menurut perkiraan Survival International, jumlah mereka hanya sekitar 50 hingga 200 orang. Angka yang sangat kecil untuk sebuah komunitas manusia yang sudah hidup ribuan tahun. Namun, semua data itu hanyalah dugaan. Tidak ada sensus, tidak ada data resmi, dan tidak ada kontak langsung. Dari udara kadang terlihat beberapa gubuk kecil dan api unggun, tapi itu pun tidak pernah bisa dipastikan jumlah pastinya. Misteri ini membuat banyak orang bertanya, bagaimana suku sekecil itu bisa bertahan hidup selama ribuan tahun? Keberadaan populasi yang sangat sedikit ini juga menimbulkan kekhawatiran. Jika suatu hari penyakit menular masuk, seluruh komunitas bisa punah hanya dalam hitungan minggu. Inilah alasan pemerintah India melarang keras semua kontak langsung. Misteri jumlah mereka tetap menjadi teka-teki besar. Apakah hanya puluhan orang yang masih bertahan? Ataukah ada ratusan jiwa tersembunyi di balik hutan pulau kecil itu? Tidak ada yang tahu. Sentinelese benar-benar berhasil menjaga rahasia keberadaan mereka dari dunia modern. Suku Sentinel telah hidup ribuan tahun tanpa pernah tersentuh dunia modern. Namun semakin lama kita memandang mereka dari jauh, semakin banyak pertanyaan besar yang muncul. Mengapa mereka begitu keras menolak semua bentuk kontak? Apakah karena trauma masa lalu ketika suku-suku Andaman lain hancur akibat kolonialisme dan penyakit? Ataukah mereka memang memiliki aturan sakral yang melarang segala hubungan dengan orang asing? Menurut laporan BBC, setiap kali ada upaya komunikasi, mereka tidak hanya menolak, tetapi juga menunjukkan sikap yang tegas. Panah dilepaskan, teriakan keras menggema, seolah-olah itu adalah bahasa universal untuk mengatakan jangan mendekat. Namun apakah itu sekadar tanda permusuhan atau sebenarnya bentuk perlindungan diri? Tidak ada yang tahu. Yang lebih misterius, tidak ada catatan tentang kepercayaan mereka, tidak ada mitologi yang terdengar, bahkan bahasa mereka pun masih menjadi teka-teki. Apakah mereka punya dewa pelindung yang memerintahkan untuk menolak dunia luar? Apakah mereka percaya bahwa tanah mereka suci dan tidak boleh dijamah orang asing? Semua itu hanya bisa ditebak dari luar pagar misteri. Menurut Survival International, mungkin yang terbaik adalah membiarkan mereka tetap hidup dengan caranya sendiri. Dunia luar hanya bisa menonton dari jauh dan bertanya-tanya. Pulau kecil ini seakan menjadi pengingat bahwa tidak semua misteri harus kita pecahkan. Hingga hari ini, Sentinelese tetap menjadi suku paling misterius di bumi. Setiap pertanyaan yang muncul selalu dijawab dengan diam, panah, dan rahasia yang tidak pernah terungkap. Pulau Sentinel Utara adalah simbol misteri terbesar yang masih hidup di dunia modern. Sebuah tempat di mana waktu berhenti dan sebuah suku kecil memilih untuk menjaga rahasianya sendiri. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar melindungi diri dari kita, atau justru melindungi dunia dari sesuatu yang hanya mereka ketahui? Menurut kalian, apakah suku Sentinelese harus dibiarkan hidup tanpa gangguan, atau dunia berhak mengetahui rahasia mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka dengan cerita penuh misteri seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang rahasia dunia. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.